Selamat malam, Bang. Ya, malam. Kristen, brother? Ya, saya Oke. Kristen. Siap. Izin di-mute dulu, saya sapa dulu yang lain ya, Bang Lukiper ya. Mohon maaf saya tidak bisa panggil langsung yang Anda tulis namanya karena TikTok ini sensitif. Jadi saya panggil Anda Lukiper saja. Izin di-mute dulu, Bang Lukiper ya. Oke, Bang Mbak Recha ini Kristen atau Muslim, Mbak Recha ini? Silakan dibuka mute-nya. Bang Yose, silakan dibuka mute-nya, Kristen atau Muslim? Langsung teman-teman, silakan. Baik, panggilan kedua Recha ini Yose. Oke. Silakan Bang siapa? Bang Lukiper, silakan. Baik. Selamat malam, Bang Suma. Malam. Ya, saya tertarik membahas topik yang dituliskan ini, nama Allah milik Islam. Itu alasannya kenapa sampai Anda mengklaim bahwa nama Allah itu milik Islam? Ya, karena itu nama Tuhannya umat Islam. Itu bukan nama Tuhannya Kristen. Nama Tuhannya Kristen itu Yesus. Ya. Maksud saya begini, Bang Suma. Ketika Anda bisa mengklaim bahwa nama Allah itu milik Islam, itu kan karena tertulis di dalam Quran kan? Nah, ketika dirujuk kepada Kristen, di dalam kitab Kristen pun juga tertulis bahwa nama Allah itu adalah Tuhannya Kristen. Nah, sekarang tinggal siapa yang berhak memakai itu, tinggal agama siapa yang duluan. Oh begitu. Ya. Jadi kalau misalnya kamu anak pertama, kemudian anak kedua atau adik bungsumu itu memiliki HP, kemudian HP-nya iPhone, ya. Lalu kemudian Anda mengambil HP iPhone adik Anda, lantas Anda mengatakan, ya ini siapa yang pertama, dia yang punya, gitu. Begitu maksud. Tidak seperti itu ilustrasinya, Bang Suma. Sekarang Anda mengatakan Anda yang punya iPhone, sementara iPhone itu nanti ada setelah adik Anda lahir. Enggak. Coba. Loh, sekarang iPhone itu sudah ada. Di mana? iPhone itu sudah ada sebelum adik saya lahir. Jadi itu milik saya. Oke, baik. Sekarang kamu tunjukkan kitabmu yang asli, sebutan nama Allah itu tertulis di mana? Coba Anda ingin baca menunjukkan kitab. Anda menunjukkan iPhone ada pada zaman Anda kan? Nah, sekarang Anda tunjukkan kata Allah di zaman Bible belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Silakan. Coba baca Matius, Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 nomor 1. Ya. Oke. Coba baca Pada dulu. mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan apa itu? Dengan apa ini, Bang? Dengan Allah. Dengan Allah ini. Langsung dibaca lurus dong, kan di situ Iya. Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, dan ini ditulis pada tahun 1974. Iya, betul. 74 Al-Quran abad ke-7. Memang itu ditulis pada tahun 1974, Bang. Tapi itu kan dituliskan dari terjemahan aslinya. Iya, aslinya di situ Theos. Enggak, itu Yunani. Iya, memang kitabmu dituliskan dalam bahasa apa yang aslinya yang pertama? Tidak, ketika sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya jadinya Allah. Iya, diterjemahkan kitabmu ini 1974. Al-Quran saya ada di abad ke-7. Uni bah, jangan terlalu sok tahu. Cuma Muslim dengan Kristen ini yang agama tertua nih siapa dulu? Kau jangan omong kayak gitu. Nah, inilah Iya, betul, Kristen. Inilah Kristen. Sekarang saya tanya kau, agama tertua ini agama apa? Agama tertua itu adalah agama Hindu. Nah, terus urutan sebutkan apa saja mulai dari agama Ya, tertua. agama Hindu ya, agama bumi ya, Hindu, Katolik. Nah, terus hubungan dengan sekarang kau bilang bisa Katolik, coba kau tunjukkan kitabnya Katolik.
abad pertama, abad keempat, jangan ketawa. Tunjukkan abad keempat sudah ada kata Allah. Coba tunjukkan. Tunjukkan dong. Mulai dari awal itu kau ini punya bahasa nih omong kosong saja. Nggak malu? Nggak malu? Berarti Anda separuh binatang nih. Kalau Anda tidak malu, Anda separuh binatang nih. Atau jangan-jangan 90% binatang nih. Kitabmu yang pertama itu Septuaginta, tidak ada kata Allah. Kalau Anda memaksakan harus menggunakan kata Allah dalam bahasa Ibrani, di dalam Mazmur 10 nomor 7 kata Allah itu artinya sumpah serapah. Kitabmu diterjemahkan, dengar. Kitabmu yang kamu gunakan saat ini 1974, 2018, 1954, 1985, 2014, 2008, 2011, 2015 dan 2023. Itu yang kamu gunakan. Lucu. Kitabmu yang tertua tahun berapa, Bung? Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kenapa? Oke. Perjanjian lama bahasa apa? Perjanjian lama bahasa apa? Ya Allah, perjanjian lama bahasa apa? Pintar pertanyaan kau. Kau dengar, dari bumi, langit dengan bumi pertama perjanjian lama itu menceritakan tentang terjadinya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bukan begitu. Perjanjian lama Anda itu bahasa pertama kali yang digunakan bahasa apa? Bahasa yang kau pertanyakan ini bahasa. Sekarang saya tanya kau punya Al-Quran. Kalau kamu bilang bahasa, semua itu bahasa yang digunakan. Pendetamu kau suruh ke sini, Paus Fransiskus kau suruh ke sini hadapi saya, Bung. Jangan kau hadapi orang yang lebih paham Bible dengan lelucon kayak gitu. Anda ditertawakan umat Islam dan Anda mempermalukan saudara Kristen saya yang lain. Oke? Anda masih bisa diajak diskusi dengan baik? Masih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Anda, agama Anda ada di abad keempat. Katolik kemudian memproklamirkan dirinya sebagai agama itu di abad keempat. Pertanyaan saya kemudian kepada saudara, apakah Katolik mengenal nama Allah? Loh, di dalam kitab Katolik itu tertulis nama Allah. Coba, di mana itu? Coba, saya ingin tahu. Di mana tertulis nama Allah dalam bahasa Yunani? Di nomor berapa? Di bab Kalau berapa? di dalam bahasa Yunani, di situ tidak dituliskan Allah, tapi Sudah selesai berarti. Nah, Theos. Kan Anda sudah yang mengakui Theos. Berarti yang sembahan permasalahkan Anda. saat ini kata Allah di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Nah, memang kami Iya, mengerti bahwa betul. apapun yang diterjemahkan itu akan selalu berubah penulisannya. Oh, kenapa bisa kayak begitu? Iya, karena dari bahasa Inggris kamu you. Ya, ketika Bahasa dari Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya Theos apa? ya God, God bahasa Indonesianya apa? Allah. Nah, itulah. Inilah kalian memperbodoh diri sendiri karena kalian Kristen. Itulah hebatnya Kristen, memperbodoh diri sendiri, menipu diri sendiri. God bahasa Indonesianya itu Tuhan, bukan Itu bahasa Allah. Melayu, Bang. Kenapa bisa larinya ke bahasa Melayu, bahasa Indonesia? Artinya God itu Tuhan. Kalau Iya, bahasa Arabnya Indonesia- God itu Rabb. Bahasa Indonesia itu diadopsi dari bahasa Melayu. Allah itu bukan bahasa Indonesia. Lalu Itu nama Tuhannya umat Islam. Bukan bahasa itu nama penyebutan identitas diri. bagaimana sampai nama Allah itu ada di dalam Alkitab Kristen kalau bukan hal yang benar? Loh, memang agamamu bukan agama benar. Kalau agamamu benar, kenapa nembeng tenar dengan menggunakan sembahannya umat Islam?
Kenapa enggak mempertahankan nama dewa, Theos? Tidak, sebelum Islam ada, nama Allah di dalam kitab Kristen itu sudah ada. Sekarang kita Siapa bilang sebelum Islam ada? agama apa? Islam itu abad ke-7. Islam itu abad ke-7, tapi Nasrani, Kristen di Arab Saudi itu abad ke-3. Abad ke-3 di sana. Dia sebut Iya. apa nama Tuhannya? God, 200 Theos. 200 tahun sebelum Islam ada di Arab. Itu Theos, Kristen Arab sudah menggunakan nama Allah. Oke. Coba Theos kau Arabkan. Itu Allah. Mama inilah kamu rusaknya. Itulah rusaknya kamu. Karena kamu tidak paham sejarah kitabmu, tapi kamu asal ngomong. Theos dalam bahasa Arab itu bukan Allah. Theos dalam bahasa Arab itu ilah. Jadi orang Kristen Arab menyebut nama Theos itu dengan sebutan ilah. Nah, sadari itu, jangan mempermalukan diri sendiri. Jadi Kristen itu sembahannya Theos. Kristen Arab menyebut Theos dengan sebutan ilah, bukan Allah. Apalagi Allah, bukan. Jadi apakah Anda ingin mengatakan bahwa Kristen itu salah karena duluan menggunakan kata Allah? Di mana Kristen menggunakan kata Allah? Kenapa sih isi kepalanya serabut kelapa semua? Orang Arab Kristen sebelum ada Al-Quran menyebut kata Theos dengan sebutan ilah. Bukan Allah, bukan Allah. Kalau orang Kristen Arab menyebutnya ilah. Kalau memang demikian, orang Kristen pertama menggunakan kata ilah, lalu kenapa umat Islam yang datang kemudian mengatakan itu Allah? Berarti Islam salah dong. Loh, nama Tuhan kami Allah. Nama Tuhan kamu ilah. Nama Tuhanmu Yang pertama Theos. itu ilah. Lah, itu urusanmu. Tuhanku, Tuhanku. Sembahanku, sembahanku. Katanya Islam datang menyempurnakan, kok malah tambah rusak? Gimana sih? Tidak ada Kan harusnya hubungannya. ilah. Lalu kenapa kalian memanggil Allah? Berarti ada yang salah di situ. Ilah itu terjemahan dari Theos. Umat Islam tidak menyembah Theos. Theos itu dewa. Kalian itu penyembah Theos. Jangan kupikir kami yang menyembah Theos, tidak. Harusnya Kalian adilnya begini Bang Suma. Kalau memang Theos itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu ilah, adilnya itu, fairnya itu harus ketika diterjemahkan ke dalam Al-Quran harusnya ilah juga. Kenapa kamu berubah mau jadi memaksa? Allah? Loh, Tuhan kami yang datang memperkenalkan dirinya dengan nama Allah. Innani anallah. Selayaknya orang Roma nama Tuhannya itu Zeus. Kenapa kau memaksakan Tuhannya orang-orang menjadi Tuhanmu? Tuhan saya Allah, Tuhanmu Theos. Diindonesiakan kemudian Allah tetap Allah karena tidak bisa diartikan ke dalam bahasa manapun. Sedangkan Theos ketika diindonesiakan artinya dewa. Jadi Baik. kamu tidak punya hak Jadi menggunakan kira-kira, kata Allah itu. Abang Suma tahu nggak kenapa sampai Kristen yang Bang Suma klaim bahwa dia tidak menggunakan kata Allah pada sebelumnya, terus ketika sampai di Indonesia kok menggunakan kata Allah? Prosesnya bagaimana itu Bang Suma? Ya, Sampai Anda bisa karena- menyalahkan umat Kristen. Ya, gini Bung. Yang Anda harus pahami sekarang ini adalah ketika kemudian orang Kristen Belanda dalam hal ini adalah Asirul di tahun 1629 menerjemahkan kemudian kitab Matius yang adalah Theos menjadi Allah. Itu kesalahannya di abad ke-17. Jadi 1000 tahun setelah Al-Quran menggunakan kata Allah, muncul agama Kristen di Indonesia mengambil kata Allah.
Jadi lebih dulu umat Islam menggunakan 1000 tahun daripada orang Kristen Belanda menggunakan kata Allah. Catat itu. Tahun 1629 baru Belanda kemudian atas nama Aserul itu menerjemahkan nama Theos ke dalam bahasa Arab dengan menggunakan sembahannya orang Indonesia pribumi waktu itu, yaitu Allah. Begitu Bung sejarahnya. Oke. Begini Bung, Belanda sendiri kan tahu bahwa nama Tuhannya Kristen itu kan bukan Allah. Lalu kenapa pada saat itu, kenapa Belanda menerima begitu saja? Oh, kenapa Belanda menerima begitu saja? Belanda yang menginginkan pribumi menjadi Kristen. Orang-orang Belanda datang ke Nusantara ini memboncengi kemudian misionaris untuk mengkristenkan. Sengaja memang. Logikanya Sengaja. bagaimana itu Bang? Logikanya bagaimana Bang? Orang Belanda ingin supaya orang Nusantara menjadi Kristen dengan cara mengikut Tuhan lain. Itu tidak mungkin Bang. Oh tidak, supaya orang pribumi mengatakan bahwa Bible ini diganti menjadi Injil agar agar orang Indonesia, orang pribumi itu tertipu. Nah terus Tuhannya Kristen itu seperti apa Bang? Penginjilan itu bagaimana kalau ternyata pada akhirnya dia menyembah Tuhan yang salah? Ya orang Kristen itu penyembah dewa. Berapa kali saya harus bilang? Kristen Ya, itu penyembah berarti- dewa. Bukan Berarti penyembah argumen Tuhan, Anda- Kristen itu. Berarti argumen Anda yang mengatakan bahwa Belanda ingin datang mengkristenkan atau mengkristenkan Nusantara itu terpatahkan dengan logika tadi, karena bagaimana mungkin Belanda menginginkan orang Nusantara menjadi Kristen padahal diarahkan menyembah Tuhan lain? Itu tidak mungkin Bang. Loh, bagaimana ceritanya Anda ini? Anda coba baca surah-surah Paulus. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Kepada orang Yahudi saya mengaku Yahudi, supaya saya memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada orang penganut Taurat, saya mengaku sebagai penganut Taurat, meskipun saya tidak menganut Taurat, supaya saya banyak memenangkan penganut Taurat. Baca di dalam Filipi 1 nomor 18. Sebab biar bagaimanapun Yesus diberitakan baik dengan maksud menipu, mengelabui, berpura-pura, atau jujur, aku tetap bersuka cita. Jadi agamamu itu memang sengaja dibuat untuk seperti bunglon supaya bisa menipu orang agar bisa menjadi pengikutnya. Coba saya sederhanakan dulu Bang. Saya sederhanakan dulu. Belanda ingin datang Ayat ke Indonesia mana kau baca itu? menyebarkan Injil supaya orang Nusantara mengikuti Yesus. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa itu kata Tuhan Islam dimasukkan ke dalam Alkitab agar mengelabui, itu tidak mungkin, karena Belanda ingin supaya orang Nusantara ikut mengikuti Yesus. Kok malah diajar untuk mengikuti Allah? Itu tidak masuk akal Bang. Salahnya di mana kata Allah ini? Jadi gini, saya terangkan samamu ya. Islam pada masa Belanda datang ke Nusantara ini, Islam juga Kan begini sedang... Bang, Tunggu dulu, sabar dulu. Atau Anda ke gereja jilat pantat pendeta. Jangan sok ngajar. Saya lagi ngomong, gurumu lagi ngajar. Jadi gini, pada saat Belanda datang ke Indonesia, penduduk Nusantara ini beragama animisme. Umat Islam mengajar kemudian penduduk pribumi untuk ke Islam menyembah Allah. Kristen datang mengajar untuk menyembah kepada dewa, itu tidak mungkin menang. Tidak mungkin menang. Kristen datang melalui penjajah, mengajak pribumi menyembah kepada dewata, itu tidak mungkin menang. Berarti dari dewata menyembah ke dewata. Nah, pengaruh Islam sangat besar. Maka orang Kristen Belanda menggunakan kemudian Tuhannya umat Islam juga untuk supaya mengelabui penganut ajaran animisme. Bahwa dengan Anda mengikut saya, itu sama dengan Anda mengikut Islam. Padahal beda. Tuhannya umat Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya Kristen adalah dewa yang dibungkus dengan nama Allah. Jadi dia berpura-pura datang. Oh, kamu ke Islam ya? Mau Islam ya? Iya mau. Kesini aja, Tuhan kami dengan Islam sama kok.
dan di sini Anda dikasih pekerjaan, bisa jadi menir, bisa jadi tentara kolonial Belanda dan seterusnya. Kalau di situ Anda jadi nanti anda dijajah. Padahal sembahan kita sama loh. Islam menyembah Allah kan? Nah, kami juga menyembah Allah. Mending kau di sini. Di sini kau dikasih seragam, dikasih makan, dikasih Indomie dan bla 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 dan seterusnya. Itu yang dipakai oleh Belanda untuk mengkristenkan nenek moyang kalian. Makanya di dalam 1 Korintus 9 nomor 20 nomor 21, demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat supaya aku sendiri walaupun saya tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya saya dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini cara-cara setan mengelabui lawannya, bunglon, untuk menipu. Jadi dengan kata lain, demikianlah kepada orang Islam, aku menjadi seperti orang Islam supaya aku memenangkan banyak orang Islam meskipun saya tidak menyembah kepada Tuhannya umat Islam. Jadi hanya berpura-pura menggunakan nama Allah agar supaya bisa menipu banyak orang yang awam dan tidak mengerti tentang Islam itu sendiri. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi Belanda datang, Islam datang untuk kemudian mengislamkan orang pribumi, dan Belanda datang untuk mengkristenkan orang pribumi. Belanda ini adalah siasat jagonya, siasat adu dombanya itu luar biasa. Maka ketika dia melihat umat Islam berhasil mengislamkan penduduk, maka dia melihat apa yang dipakai umat Islam. Oh, sebutan Allah. Maka Yesus yang adalah dewa dipakai juga menggantikan namanya menjadi Allah, supaya mereka juga bisa memenangkan pertarungan. Itulah agama kalian. Asal Anda tahu. Mudah-mudahan Anda bisa tercerahkan. Bukannya ini Bang Suma, bukannya kata Allah dimasukkan ke dalam kitab Kristen itu untuk agar Islam itu bisa Kristen itu bisa diislamkan. Gimana? Agar bisa mendompleng nabi-nabi di Alkitab, bisa mendompleng Taurat Injil yang ada. Diam kau. Lucu. Di Kristen tak ada nabi, Bung. Di Kristen tak ada nabi. Yang kau sebut nabi itu nabi-nabinya agama Yahudi. Senior kami Yahudi dari Ishak, Islam dari Ismail. Karisteng dari mana? Dari Pamona. Kan hanya ada di Indonesia dan di Malaysia, Bung. Kata Apa Allah tuh? itu kan hanya ada di Indonesia dan di Malaysia. Terus Islam pertama kali nama Tuhannya siapa? Nah, yang Anda imani itu yang dengan gelar SBT atau yang tidak dengan gelar SBT, atau hanya Allah saja? Allah itu maha suci, maha tinggi. Gelarnya sudah ada dari sejak mempernyatakan diri kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan kepada para nabi-nabi di Bani Israel, orang-orang Yahudi. Pencipta alam semesta sudah menyatakan dirinya maha suci lagi maha tinggi. Hanya sembahan Kristen yang terkutuk dan tertelanjangi dan terludahi di atas tiang langit, atau di atas tiang pohon. Hanya Tuhanmu beda. Tuhan kami maha suci. Yahudi maha suci Tuhannya. Dan yang maha suci itu pasti cuma satu. Berarti entitas yang Yahudi sembah dan entitas yang Islam sembah sama-sama maha suci. Berarti satu entitas tunggal yang absolut. Sedangkan Kristen, Tuhannya ditampar, dilulahin, diseret, ditelanjangin, digantung. Itu beda. Tuhan kami berbeda dengan Tuhanmu. Maka nabi-nabi tidak ada di agama Kristen. Siapa nabi yang Kristen? Coba sebutkan. Ada? Nggak ada. Kecuali Lugat Tambunan. Lugat Tambunan itu nabimu. Gelar Subhanahu wa Ta'ala sudah ada sejak awal ya? Iya dong. Di Alkitab kita, di kitabnya orang Yahudi. Siapa bilang? Di Al-Quran tidak ada tuh gelar SBT di Al-Quran. Siapa bilang? Oke, kita tunjukkan. Kita tunjukkan gelar Subhanahu wa Ta'ala. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan di dalam kurung ya. Enggak, saya sebutkan surahnya. Saya ingat ayatnya. Saya sebutkan kemudian ayatnya, surahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyatakan diri di banyak ayat di dalam Al-Quran, menyatakan dirinya Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya di dalam surah apa ya? Tunggu ya. Di Al-Hijr
Al-Hijr. Kok saya jadi lupa teman-teman? Asyura juga ada kan ya? Ada yang ingat nggak? Nama surahnya. Atau ha? Ada di enggak ada, Ayat enggak ada. 11. Atau ha ayat, iya betul kayaknya Bang Zuma. Atau ayat 11 kalau anda salah itu. Saya kok jadi lupa teman-teman. Saya ingat ayatnya. Cuman bacaannya. Al-Quran Subhanahu wa ta'ala. Surah apa itu ya? Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah. Ini sudah clear belum? Sabar, ini sabar, yang sabar. atas, yang Sabar, berhak sabar, menggunakan sabar, nama sabar. Allah ini? Sabar. Oh, Kristen tidak mungkin. Di dalam surah An-Nahl ayat 1, kemudian dalam surah Al-An'am ayat 100, kemudian ini saya sebutkan ya supaya kamu jangan menuding Al-Quran tidak ada atas Subhanahu wa ta'ala. Dibuka. Kemudian Al-Qasas ayat 68. Ya, saya ambil satu aja dulu. Al-Qasas ayat 68, di situ diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Lucifer, tolong dibantu dibaca Bang, dicari Bang. An-Nahl ayat 1 Bang Zuma. Iya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyara. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Oke? Jelas ya? Kemudian di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 100 juga diterangkan wa ja'alu lillahi syuraka'a dan seterusnya sampai kepada pernyataan dirinya Allah itu disebut sebagai Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau Anda melihat di dalam kitabnya orang Yahudi juga ada. Wa ja'alu lillahi syuraka'al jinnah wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banat bighairi ilmi Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Kemudian surah apa tadi? An-Nahl ayat 1 ya. Ayat apa minta? Diulang. Ayat apa? An-Nahl An-Nahl ayat 1. Ayat 1. Iya, di situ dikatakan ata amrullah fala tastajilu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Itu Allah mengatakan dirinya subhanahu wa Mana yang ta'ala. jelas yang mana? Di dalam di Alkitab menyebut dirinya maha Nggak usah suci kitab, lagi mati. Al-Quran aja, Al-Quran. Kitabnya orang Yahudi, maksudku bukan kitabmu. Nggak usah. Kenapa bisa? Ini kitabnya saudara saya Yahudi kok. Ngapain kau yang sewot? Emang kitabmu? Masa Yesaya Yahudi 5, monyet babi kok Yesaya jadikan 5, saudara Yesaya gimana? 5, Yesaya 5 nomor 16. Tetapi Allah semesta alam akan ternyata maha tinggi dan Allah yang maha suci. Tuh. Nangis. Al-Quran ayat apa? Kitab Yesaya apa? Surah apa? 5:16, Yesaya 5:7-15. Surah apa? Al-Quran An-Nahl ayat 1, Al-An'am ayat 100, Al-Qasas ayat 68. Allah dinyatakan sebagai Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Isra ayat 43, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Jangan di-mute. Ini pengecut ini. Diam dulu kau manusia separuh babi, kau tinggal belajar aja. Ya, Saya jelas ngajarin ayatnya yang kamu. mana? Kau Jelas, catat, pilih satu yang mana? catat kalau lagi dibacakan Kau begitu. catat. Kalau saya Pilih satu lagi, yang kalau mana? saya, kalau saya lagi ngajar, ya, kalau saya lagi ngajar, kamu catat. Itu mau dicatat, Oke. mau saya buka ayat An-Nahl ayat 1. Ya An-Nahl Allah. ayat 1. Ya, Pas. silakan dibaca. Coba pakai pas marahi dulu ini anak buahnya nih pakai pas. Kenapa begini diskusi ini pakai pas? Coba tertib. Pakai pas, silakan pakai pas. Like pas. Like pas. Salon. Di mana itu ayat Subhanahu wa ta'ala-nya di mana itu? Emang Yang kamu mana bisa dulu? baca Quran? Emang kau Di bisa mana baca? Subhanahu wa ta'ala-nya di mana? Emang kamu bisa baca? di emang mana? kau bisa baca? Saya nggak lihat di Arabnya juga nggak ada Subhanahu wa ta'ala-nya di mana? Berarti mulutmu buta. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci dan maha tinggi dia dari apa yang mereka katakan. Luhur dan agung tidak ada bandingannya. Tuh Al-Quran surah Al-Isra ayat 43. Apain kau cari-cari Subhanahu wa ta'ala? Apain kau cari-cari? Emang Tuhanmu maha suci? Di mana Tuhan, dikatakan itu Allah? Di mana Tuhan dikatakan kami bahwa itu siapa? Allah. Tuhan kami siapa? Ata amrullah
Ata Di mana dikatakan itu ada amrullah. Allahnya itu di mana? Ata amrullah fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Di mana itu Allahnya? Udah kamu Allahnya turun, di mana? kau ke gereja, kau ke gereja. Kau ke gereja. Kau jilat pantat pendetamu supaya kau sudah ditunjukkan An-Nahl ayat 1, Al-Qasas ayat 68, Al-An'am ayat 100. Di mana? Di mana? Di mana? Jadi Tuhan kami dan Tuhan kami, Tuhannya Bani Israel, berdasarkan Yesaya 5:16, Yesaya 57:15, Tuhan kami maha suci, maha tinggi. Tuhanmu? Dewamu? Dewamu yang punya opung, punya tante, yang punya sepupu, punya adik, punya kakek. Tuhanmu kan cucunya Daud. Maha tinggi enggak dia? Mana ada tinggi? Cuman sampai berapa tinggi tuh pohon salib digantung? 5 meter. Gak tinggi dia. Sabar bang, sabar. Jangan nyanyi Bang Like Lanjut aja Pas. si Kepas. Jadi kata amrullahi itu dia tidak tahu ya Bang Zuma ya. Kata Nggak Allah tahu. rupanya. Iya. Ata amrullah, amrullah. Jadi dia harus diejakan. Alif a ta di atasnya ta. Alif di atasnya a, la tasdid di atasnya lah, ada bawahnya i. Allahi. Harus diejakan kayak gitu. Ya, jadi saudara Lukiper, Anda harus sadari bahwa nama Allah yang kalian sembunyikan identitasnya menjadi Allah itu adalah Tuhannya umat Islam yang kalian gunakan. Sejatinya orang Kristen punya harga diri, jati diri, harus menggunakan kata Theos atau kata Yahweh. Itu Bang. Baik bang. Oke bang, ini saya mau tanyakan lagi ini bang, boleh? Ya, Semua nabi kecuali Nabi Muhammad itu kan mereka mengetahui bahwa nama Tuhannya mereka itu Yahweh. Nah, ketika sudah sampai di Muhammad yang mengaku dirinya juga nabi, kenapa dia bisa berubah jadi Allah? Padahal Islam, Muhammad juga mengakui tentang keberadaan nabi-nabi sebelumnya. Coba dijelaskan bang. iya. Kalau Anda melihat di dalam Keluaran ya, kitab Keluaran dan kitab Kejadian, Keluaran 6 nomor 3, Keluaran 6 nomor 2 ya, nomor 3, di situ dikatakan bahwa aku menyatakan diriku, memperlihatkan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Wa era el Abraham, el Ishak, wa el Yakub. Bael sat usami yotefafe lono dati lahem. Tapi tentang namaku, yaitu Yothefafe, aku tidak sampaikan, aku tidak beritakan kepada mereka. Aku menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi tentang namaku, yaitu Yothefafe, aku tidak sampaikan kepada mereka. Tapi ternyata Yothefafe itu faktanya di dalam kitab Kejadian dinyatakan bahwasanya rupa-rupanya siapa? Abraham justru memanggil nama Tuhannya dengan panggilan Yothefafe. Coba Anda baca dalam Kejadian 3 nomor 22 misalnya. Wayomer bagaimana kemudian di sana, gimana ayatnya itu ya? Abraham dipanggil oleh Elohim, lalu dia mengatakan apa? Ya Tuhanku, ya Yothefafe. Berarti dia sudah memanggil nama Yothefafe itu. Berarti Yothefafe itu boleh dikatakan sebagai gelar Tuhan. Sebab Abraham sudah memanggil nama itu. Tapi kemudian dikatakan di dalam Keluaran 6 nomor 3 belum dinyatakan namanya. Tapi faktanya Abraham sudah memanggil nama Yothefafe di dalam
kitabnya orang Yahudi di dalam Kejadian 15. Oke? Ya, lalu bagaimana Anda bisa mengkonfirmasi secara pasti bahwa sesembahan yang disembah oleh Nabi Muhammad itu sama dengan yang disembah oleh nabi-nabi sebelumnya? Karena namanya sudah berbeda, Bang. Iya, Tuhan itu kan memiliki gelar. Tuhan memiliki gelar. Ada yang disebut Asmaul Husna, nama-nama atau gelar-gelar yang mulia atau sifat yang melekat pada diri Tuhan itu sendiri. Nah, sedangkan dikatakan El Elohim, El Eloah, Elohe, El Olam, El Eroi, El Saddai, itu adalah sifat yang melekat pada diri Tuhan. Yang sama seperti di dalam ajaran agama Islam juga disebut Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun. Jadi sifat Tuhan itu ada. Eloah, Elohim, Adonai, kemudian El Shaddai, Sefaot, itu adalah sifat-sifat Tuhan. Itu sifat Tuhan yang melekat pada diri Tuhan yang tidak diberi kemudian kepada manusia. Seperti itu, Bung. Ya, lalu mengapa ketika Anda bersyahadat, Anda mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Kalau memang Tuhan Anda ada, kenapa pada saat Anda bersyahadat, Anda mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah? Ya, karena memang tidak ada Tuhan. Yang Tuhan hanya Allah. Yesus bukan. Berarti Anda ingin mengatakan bahwa Tuhannya Islam tidak ada, yang ada hanya Allah. Ya, itulah Tuhan kami. Berarti Tuhannya tidak ada begitu. Tidak ada Islam tidak Tuhan. memiliki Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya saya ingin dikonfirmasi apakah Anda ingin mengatakan bahwa Islam tidak memiliki Tuhan? Loh, Tuhannya namanya Allah. Loh, dikatakan tidak ada Tuhan, yang ada hanya Allah. Berarti Tuhan Ya, itu itu tidak ada, dia. yang ada hanya Allah. Loh, itu Anda sudah menyebutnya. Iya. Saya Sama ingin Anda seperti mengkonfirmasi sama bahwa seperti saya sama ingin Anda seperti mengkonfirmasi bahwa Islam itu tidak memiliki Tuhan sesuai dengan ketika Anda bersyahadat. itu namanya Anda gila berarti. Anda mengatakan diri Anda Anda mengatakan diri Anda ganteng. Kepas juga mengatakan dirinya ganteng. Kandito mengatakan dirinya ganteng. Datang kemudian anak saya mengatakan tidak ada yang ganteng selain Bang Zuma. Berarti cuma saya dong yang ganteng. Kalian palsu gantengnya semua. Maaf ya. Nah, orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan. Yang lain mengatakan Buddha Tuhan. Yang lain mengatakan Horus Tuhan. Yang lain mengatakan Atis yang Tuhan. Ada lagi yang mengatakan Wisnu Tuhan. Tapi kami umat Islam mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti yang lain itu gugur. Kegantengan Anda semua tadi gugur. Yang ganteng cuma Bang Zuma. Itu maksudnya. Iya betul Bang, betul. Yang Anda miliki itu hanya Allah, tapi Tuhan tidak kan? Coba ditelaah baik-baik dulu Bang. Jangan sampai Anda Saya melakukan bersaksi kesaksian yang keliru. bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti Tuhan-Tuhan yang lain itu tidak ada. Yang ada cuma Allah. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang ganteng selain Bang Zuma. Berarti kalian yang ngaku ganteng itu palsu. Yang ganteng itu Bang Zuma. Ada enggak yang ganteng? Ada. Siapa? Bang Zuma. Yang lain? Enggak. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ada enggak Tuhan? Ada. Namanya Allah. Yang lain Tuhan-Tuhanan palsu. Ya berarti tidak relevan dong pengakuan itu kalau Anda ingin mengatakan bahwa Allah itu Tuhan, padahal Anda ingin mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti yang lain itu Berarti Tuhan-Tuhan yang lain tidak ada. Yang ada cuma Allah. enggak, di situ dikatakan tidak ada Tuhan kok. Iya, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti yang Tuhan, ada itu kan hanya berarti Allah kan? Tuhan-Tuhan yang lain gugur. Yang ada cuma Allah. Iya berarti Tuhan itu tidak ada karena yang ada cuma Allah kan? Betul. Tuhanmu tidak Berarti ada. sudah bisa dipastikan bahwa Islam itu tidak memiliki.
Tuh tadi Allah kucluk. Alamak, gimana? Kurangi makan babi, bro. Izin dulu sedikit. Kurangi makan babi, kurangi makan babi. Bang Lukiper, tenang dulu Bang. Jadi Ya, Bang, kan di situ Bang Suma, Bang di situ dengar dulu, Bang. dikatakan bahwa Saran tidak saya ada kurangi Tuhan makan babi, Bung. selain Allah. Yang Islam miliki Berarti itu hanya Allah. berarti ada nggak Tuhan di situ? Tuhan Ada tidak. nggak Tuhan di situ? Ada nggak Tuhan di situ? Tidak ada Tuhan selain Allah. Ada nggak Tuhan di situ? Berarti tidak ada Tuhan, yang ada adalah hanya Selain Allah. ya hanya Allah, itu pintar. Tuhan tidak ada. Nah. Lalu yang ada? Ya hanya Allah. Tuhan Ya yang Islam betul. tidak ada. Itulah Allah Tuhan kami. Cuma kamu mau manusia kurang ngajar kau ngomong manusia. apa ini? Jangan diturunkan, jangan diturunkan, biar. Jangan dikasih turun saya. Saya mau berhadap Iya. dengan Suma. Iya, silakan Bang, tapi jangan Cuma, emosi, saya mau- santai aja. Iya, santai aja. Saya mau tanya sama kamu. Kamu orang beragama ya? Kamu orang beragama? Syarat untuk masuk surga kata Yesus harus beragama. Iya. Saya mau tanya dulu. Kau Iya. orang beragama? Insya Allah, alhamdulillah saya Islam, berarti saya beragama. Iya, saya mau tanya dulu. Kamu orang beragama? Iya, saya orang beragama kok. Nah, Saya oke, Islam, oke, Islam itu agama. oke. Tidak seperti Kristen. Kristen itu partai Kalau politik. Kalau kau semua orang beragama, kenapa kamu menghujat agama orang lain? Saya mau tanya Di dulu mana sama saya menghujat agamamu itu di mana? Tolong tunjukkan satu kalimat saya menghujat agama Anda. Silakan. kamu ini semua tidak sadar ya? Kamu sudah menghujat agama orang Tolong, iya, lain. anggap saja saya tidak sadar. Coba sadarkan saya. Yang mana yang saya hujat agama Anda? Tunjukkan. Oke, terima kasih silakan. banyak. Kalau Dengarkan yang lain ya, Kenapa? dengarkan yang lain. Nah, Iya, coba. Di mana saya menghujat agama Anda? Iya, kenapa kau menghujat Tuhan kita? Yang mana Iya, yang saya kenapa? hujat Tuhanmu? Iya. Mana saya hujat Yes. Tuhanmu? Ya, kau menghujat Yesus, Allah. Dengan kau menghujat. dengan Nah, begitu juga dengan kau mengatakan bilang. mana hujatan saya kepada Yesus, tunjukkan. Ah? Itu kamu Mana kan sudah berapa kali kan saya masuk, tapi kan kamu bilang Tuhan kita orang Kristen ada 3. Tuhan Lah memang kita 3. Dengarkan. Berarti- 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Bapa, Anak, Roh Kudus. Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Tiga. Bro? Tiga. 3. Oh, kamu Fendi memang sama dengan Suma. Ontak kece. Kitabmu yang mengatakan 1 Yohanes 5 nomor siapa? 7. Sebab Iya, ada 3 yang bersaksi di surga. Ada berapa? Tiga. Ada 3. Gimana Suma? Saya mau 1 tanya sama Yohanes kamu. 7 nomor 1 Yohanes 5 nomor 7. Coba kamu baca. Ada berapa di situ yang bersaksi? Coba kamu Ayo, Bu. baca, saya dengar. Saya mau dengar Oke, kamu baik, mau baca itu. baik. Dengarkan Coba. ya, dengarkan ya. Oke. Asalkan Sebab kan- ada Iya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Berapa? Ada berapa yang bersaksi? Ada berapa? Jadi itu apa? Tiga. Jadi itu apa Suma? Jadi 3 itunya apa itu Dalam Suma? bahasa Yunani disebut trion. Itu apa namanya? Trion artinya apa? Tiga. 3. Jadi itu apa Suma? Jadi itu apa? Tuhan 3 ya? Lah itu dalilnya. Kamu memang goblok, kau memang. Loh, Cuma kalau kau memang Disebut orang 3. beragama Muslim, saudara, disebut 3 loh. Ada 3 yang bersaksi Cuma di kalau surga. kau beragama Bapa, Muslim. Anak, Roh Kudus. 3 loh. 1 Yohanes 5 nomor 7. tapi dibilang di situ, tapi dibilang 3 itu Tuhan 1. Ada 3. Iya, ada 3 tapi dibilang Tuhan. 3 itu dibilang Tuhan. Bapak Tuhan, Kamu ini memang goblok. Yesus kamu Tuhan, memang Roh Kudus Tuhan. Berapa? Memalukan. Berapa? Berapa? 3. Kok jadi saya yang salah? Itu apa? Alat Kok perayaan jadi saya yang Roh salah, Kudus, ya? Bung? Saudara, Iya, Suma, saya mau kok tanya. jadi Bang Suma yang salah? Iya, saya mau tanya. Ini Bible, coba kau baca, kau deh yang baca, kau yang baca. 1 Yohanes 5 nomor 7, coba kau yang baca. Ada 1 atau Kamu ada yang baca, 3? Saya tahu itu semua. Kau yang baca, saya mau dengar. Ya, kau. sebab ada trion yang memberi kesaksian di surga. Berapa? Ada berapa yang memberi kesaksian di surga? Ada berapa? Tiga. 3. 3.
tiga. Kok jadi saya yang salah? Memang dasar memang memalukan agama Muslim. Cuma kalau di agama Muslim lain cuma tidak seperti kau. Kau ini memang Loh, Bung, pengajaran sesat. Anda kau. memfitnah saya dengan mengatakan saya menghujat. Apa hujatan saya? Anda mengatakan Kristen Tuhannya Iya, tiga. kau Bacakan dalil. Kau kan manusia penghujat. Mana saya hujat? Kau tunjukkan. Mulut kau itu kotor seperti perempuan mulut perempuan. Oh, jadi tiga Kau Tuhan bilang- itu Baru saja kotor. kau bilang tadi apa? Cium pantat pendeta. Kalau dongok pasti ngapain di sini, Bung? Kalau orang tulul ngapain di sini? Mending dia ke gereja cium pantat pendeta. Supaya apa? Supaya dia tahu ini harum, ini busuk. Ini kan dia nggak bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan, dia nggak bisa bedakan. Jangan-jangan dia nggak bisa bedakan antara harum dan busuk. Maka colok pantat pendeta, cium. Oh, sedap. Berarti masih belum sakit, belum sembuh berarti. Sabar bang, Kalau dia sabar. masih mengatakan sedap, berarti dia belum sembuh. Itu loh. Gimana sih? Cobalah tadi, Anda mengatakan saya menghujat menista. Kenapa? Buktinya apa? Kau mengatakan Tuhan kami tiga. Dalilku kasih. Apa yang dikatakan? Apa maksudnya itu? Ya sudah disebut tiga, Trion. Berarti telu. Telu. Taniel Pak. Telumi. Sabar bang, sabar. Iyalah, harus sabar. Terima pengajaran Bang Suma, karena tujuannya adalah mengasihi kalian, bukan menyesatkan kalian. Itu intinya. Ini bang Suma, ini masih Ya, boleh apalagi? Bang Suma. Ya. Masih boleh Bang, cuma tidak? mungkin beda jawabannya, Bang Lukiper ini beda jawabannya mungkin. Coba ditanya lagi. Ya. Enggak, saya tidak bahas itu bang. Yang sama sih ada mau tanya sama Bunda ini. Ya, silakan. Ya. Begini Bang Suma, Bang Suma sendiri Iya. kan tahu bahwa pengikut Yesus itu kan disebut Kristen. Nah, sedangkan Salah. menurut Islam, Anda salah. Luruskan dulu. Pengikut Yesus itu disebut disebut sebagai domba. Itu pengikutnya. iya sabar Bang, sabar. Nah, sedangkan yang disebut Kristus itu pengikut Paulus. Jangan Anda samakan. Sabar tole. Begini Bang Suma, Ya, apa tuh? kami orang Kristen itu kan Anda sendiri tahu bahwa kami mengakui diri kami pengikut Yesus. Nah, Ya. sedangkan pandangan Islam terhadap Yesus itu menganggapnya dia adalah Nabi Isa. Nah, Yes. yang menjadi pertanyaan saya Bang Suma, mengapa orang Islam tidak masuk Kristen padahal Nabi Isa agamanya Islam? Kenapa umat Islam tidak menjadi Kristen? Karena Yesus tidak Kristen. Yesus bukan Kristen. Yesus itu orang soleh. Berarti dia Muslim. Mau tahu di mana Yesus disebut anak soleh? Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesolehannya. Tuh. Doanya dikabulkan. Orang soleh berarti Islam dong. Gimana sih Bang? Bukan itu pertanyaannya Bang. Iya kan Anda mengatakan kenapa Anda tidak menjadi Kristen? Karena Yesus sendiri adalah Islam. Dia anak yang soleh. Dalilnya ada mana? Ibrani 5 nomor 7. Biasa kan pengikut Yesus kan jadi Kristen. Nah, Anda sendiri kan mengakui bahwa Yesus itu kan agamanya Islam. Lalu kenapa kalian tidak menjadi Kristen, Bang? Yesus Islam, kenapa kami jadi Kristen? Lucu ente. Gimana ceritanya? Kok kebalik-balik? Yesus itu bukan Kristen, Yesus itu Islam. Mana dalilnya? Ibrani 5 nomor 7. Yesus disebut sebagai orang yang soleh. Yang disebut orang soleh itu umat Islam karena mereka mendirikan sholat. Yesus sujud, Sabar, Matius Bang. 26, 39. Yesus sujud, Yesus sholat. Nah, makanya dia disebut soleh karena dia mendirikan sholat. Kristen mana ada sholat? Salah, Kristen iya. Bukan sholat, tapi salah. Sabar, Bang. Saya hanya Sabar merangsang bang, sabar. cara berpikirnya Sabar Abang. bang. Sabar bang, sabar. Yesus soleh atau tidak? Jawab dulu.
bukan cuman soleh bang, itu dia Tapi? kudus itu bang. Ya itu dia. Berarti Yesus itu orang suci. Orang suci itu Islam. Islam itu tidak boleh sholat kalau tidak suci. Kalau ada najis pada dirinya nggak boleh. Kalau ada hadats pada dirinya nggak boleh. Makanya umat Islam itu suci dia. Yesus Anda katakan Yang kudus, suci berarti dia itu- suci. yang Nah, suci Yesus itu soleh dan kudus, Yesusnya, berarti dia Bang, Islam, bukan Muslim. pengikutnya. Ya, berarti lebih Gimana pantas sih kami abang disebut ini? sebagai pengikut. Karena Yesus soleh, kami juga soleh. Yesus Berarti suci, kami juga suci. Berarti apakah bisa dikatakan bahwa Islam itu sebenarnya Kristen juga? Karena dia Tidak, mengikuti Kristen itu Yesus. pengikut Paulus. Nah, salah Anda. Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengar suaraku. Kamu pendengar suara Yesus? Enggak, Yang Bang, kamu saya dengar baca- suaranya Lukas, suaranya saya Paulus, baca ini, suaranya Bang, Markus. kata-kata Yesus yang dituliskan. Shalom, selamat Bukan. malam. Ya, melam. Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku. Pengikutku mendengarkan aku. Nah, apakah Kristen mendengarkan Yesus? Di mana kalian mendengar suara Yesus? Yang mendengarkan itu hanya Bani Israel yang sesama dengan Yesus. Di mana kalian pernah mendengarkan suara Yesus? Di mana? Yesus tidak pernah ke gereja. Yesus hanya ada di sinagoge, di bait suci atau baitullah. Tidak ada dia pernah ke gereja Yesus. Karena Yesus tidak boleh bersentuhan dengan orang yang tidak bersunat, apalagi pemakan babi. Nggak mau Yesus, nggak mau. Ya betul bang, itu Yesus itu tidak pernah masuk di gereja sabar. bang. Itu betul. Yesus nggak pernah masuk ke, betul. Nggak Minta bisa maaf Yesus masuk ke gereja. Minta maaf, saya mungkin ada mau sampaikan sedikit. Ya silakan bang. Oke. Terima kasih saudara untuk saya mungkin ingin saya pengen tanya saja ya. Oh, mau Kenapa ya bertanya kita bukan orang ingin Muslim itu menyampaikan. katakan bilang harus cerai? Ah? Masih bagus. Iya. Di Islam itu kalau sudah tidak ada kecokan, cerai itu halal. Di Kristen, cara untuk cerai harus bersinah dulu. Cara bercerai Berarti di orang Kristen Muslim itu adalah bisa bersinah. permainkan di kepercayaan itu seperti boneka. Oh enggak. Di Emangnya Islam boleh? di Islam itu cerai itu ada yang dikatakan talak 1, talak 2, talak 3. Nah di Kristen cara cerai juga ada, tapi caranya berzina. Apakah orang Islam itu bisa cerai itu harus Kenapa di Islam terus, berarti Gang? orang Bahas Islam juga di itu bisa agamamu dong. permainkan di kepercayaan itu seperti boneka. Dengar. Islam boleh cerai, Kristen juga boleh cerai. Di Islam cara cerainya itu banyak hal. Misalnya penganiayaan, misalnya Kan orang KDRT. Kristen itu kalau surat nik itu ada itu tidak boleh untuk dirobekkan. Siapa bilang? Paham kau? Boleh dong. Di Kristen Tak ada. boleh cerai, yang Orang penting salah orang satunya Kristen itu kalau surat nik Tidak. itu ada itu tidak boleh dirobekkan Oke. di depan mata Oke. di mata Tuhan. Oke. Tidak boleh cerai kecuali karena Tapi zina. orang Muslim Kita itu baca dalilnya, permainkan di Bu. kepercayaan dia itu Matius 19 nomor 9. Apa yang dikatakan di sana, Bang? Terus Aku kenapa mengatakan kepadamu, orang Islam sabar, itu bisa sabar, permainkan di jangan punya emosian. kepercayaan itu seperti boneka? Saudara, jangan emosian. Aku mengatakan kepadamu bahwa siapa yang berarti orang menceraikan Islam itu istrinya. Kenapa Anda ngamuk-ngamuk? Memang berarti ada. orang Islam itu permainkan di Oke, sekarang jangan di-mute. Saya mau tanya orang kepada Islam saudara. itu permainkan di kepercayaan itu seperti boneka. Oke, sekarang saya mau tanya. Tolong tunjukkan syarat sah nikah di agama Anda. Berat ini, Bang. Berat. Mana? Harus Islam itu Mana? harus bertah 10 Mana orang dulu baru syarat bisa sah nikah, nikah? baru bisa bertah. Apaan macam Syarat itu sah nikah. permainkan di Syarat kepercayaan? sah nikah di agamamu mana? Tunjukkan dalilnya. Syarat Kau sah punya nikah. tai saja kau. Jangan emosi, Bang. Katanya tadi santai. Kok jadi emosi? Tunjukkan syarat sah nikah di dalam agama Kristen. Kalau tidak ada, maka Kristen hanya orang kawin. Islam- Yang hanya Bang, kawin itu Bang. level apa? Bung, di agama Anda kalau tidak ada syarat sah nikah, berdasarkan dalil, berarti Anda hanya kawin. Yang hanya kawin tidak ada syarat sah nikahnya, itu apa namanya? Bembe. Berarti apa punya kepercayaan itu permainkan seperti boneka. Loh, Berarti abang punya Justru- kepercayaan itu bukan
bukan apa. Apa? Ngomong Itu apa? boneka. Ngomong apa? Ngomong apa Anda? Ngomong boneka. apa? Permainan Ngomong apa? sayang itu seperti boneka. Boneka. Boneka apa? Boneka Kami apa? orang Kristen Yang ini bang, kamu paham ya? Kami orang Kristen Ya. ini, kalau surat-surat nik itu ada tidak boleh dirobekkan di depan umum supaya kamu tahu. Sekarang kamu tunjukkan kepada saya syarat sah nikah di agamamu itu apa? Coba tunjukkan ke saya. Berharga kami punya surat nik itu kalau dirobekkan di Itu depan umum. bullshit, omong kosong. Itu cuma tradisi Barat. Tunjukkan ke saya. Mana Orang Islam syarat itu sah kalau nikah? orang dipunya robekan di depan umum, susah harus 10 orang itu baru bisa bertahan. Saya tanya, syarat sah nikah di Kristen itu mana? Tunjukkan dalilnya. Kalau tidak Kami ada syarat orang, sah orang nikah, Kristen ini bang, kami orang Kristen itu belum pernah bilang cerai harus satu. kamu Supaya kamu pergi tahu. ke Dukcapil, angka tertinggi perceraian Supaya kamu itu tahu. dari umat Kristen. Berarti umat Kristen adalah umat pesina. Karena di dalam Matius 19, percaya itu memang setia. kenapa penuh perceraian Tidak boleh Kristen di permainkan kami Dukcapil? punya permainkan wanita. Departemen Agama, Kami kalian itu di permainkan Departemen wanita seperti Agamanya boneka Kristen. gitu. Paham kalian? Departemen Agama Kristen angka setiap tahun perceraian agama Kristen meningkat. Sedangkan syarat bercerai di Kristen itu bersina. Berarti kalau 1000 Kristen yang cerai berarti 1000 bersina. Matius 19 nomor 9. Tidak boleh cerai di Kristen kecuali dengan satu alasan. Apa itu? Karena alasan kami itu. Jadi kalau kamu sudah bosan sama istrimu, Islam itu kamu kalau sudah memang bosan sama istrimu, gampang untuk pisah. Caranya apa? Itu tadi. di sini Sederhana kan? Sederhana. Kalau di Islam sulit bercerai, syaratnya tidak menafkahi, tidak memberi makan. Berat itu. Hanya suami yang tega, yang gimpe kepalanya, yang tidak mau menafkahi istrinya. Ayo. Hanya suami yang gepeng kepalanya, yang jiwanya yang rusak, yang tidak mau menafkahi istrinya. Itu baru bisa jatuh cerai. Nah di agamamu, cerai tidak boleh, kecuali satu. Apa itu? Gampang sekali cerai di agamamu. Tinggal jatuh cinta kepada wanita lain, angkat kaki yang kiri, satu kaki loncat-loncat di ranjang, sudah selesai. Jatuh cerai. Aman. Dalilnya jelas. Aku mengatakan kepadamu, bahwa siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu menikah dengan perempuan lain maka ia berzina. Tidak boleh kecuali berzina. Jadi kalau kau sudah bosan sama istrimu, apa yang kau lakukan supaya berpisah? Apa? Berzina. Berzina, Cak Ayu. Itu dalil. Nah, memang sakit, itulah kebenaran. Bang Zuma, Saya bukan karena kebencian, jaringannya jelek. cinta kepada kalian. Jaringan saya ya. Ya, putus-putus. Tadi. Dinda. Iya, putus-putus bang. Masih putus-putus. Udah aman, Ya. aman. Tidak, Belum Bang. deh. Itu gara-gara Kenapa, Bang? itu bang, Kenapa? makanya putus-putus. Masih putus-putus masih. Udah. Enggak bang, Oh, enggak, RK udah. punya PR. Aman. RK punya PR waktu kulipat gunting bersama dengan Taipuddin berdua kutanya di mana Yahudi RK roh kematian dengan Putus-putus jadi bang. tai kambing. Di Komalnya saya datang. Masih ya? Iya, jaringannya merah. Bergabung di sana. Bang Zuma jaringannya merah. Diam Kamu dulu pas. datang kamu ini ngapain? Mau diskusi atau Sabar mau apa? dulu. Yap. Kau pas diam dulu. Pas diam dulu. Kamu mau ngapain di sini? Mau diskusi? Kamu tunjuk apa di sini? Diskusi. Ucapan yang Hostnya harus om kan jangan keluar-keluar di sana. Suruh masuk ke sini. yang Suruh ke sini RK. Kan saya sudah pernah ke sana, Bung. Saya pernah ke sana. Saya 2 lawan 1, dia dengan Taipuddin. Kujadikan dia apa?
Dodol tai ayam ku buat mereka berdua. Satu pertanyaan, gugur. Gak bisa dia. Coba, Islam dari mana? Dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jelas itu. Nah, Kristen dari mana? Jadi Bang Suma bisa ya. Kenapa Bang? Bisa Ya, cerai di maksudnya agamamu Bang. Yang penting bersinah salah sesuai dengan satunya. diskusi Kamu kita atau istri. tadi, sesuai dengan diskusi dari awal tadi, siapa yang berhak menggunakan kata Allah? Nah, Ya, Islam dong. Gimana sih? berarti Kristen tidak apa-apa dong ya menggunakan kata Allah, karena Islam yang memasukkan itu ke dalam kitab Kristen. Ya terserah kamu. Kalau kamu sudah mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, alhamdulillah. Enggak Bang. Itu Enggak, karena kami Bang. ditipu Bang. Enggak Bang. Berarti Anda lebih tolol daripada ayam. Kalau ayam ditipu wajar, enggak ada otaknya. Anda punya otak, merasa ditipu tapi tidak mau meninggalkan tipuan. Itu namanya bahlul. Dulu Bang seperti ini Kami Bang. ditipu, oh mama, kami ditipu. Ditipu apa, Dek? Kami disebut Allah dalam kitab kami. Emang enggak bisa kok ganti? Bisa sih, tapi kenapa? Kami suka ditipu. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Yuhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir ingin menipu Allah, ingin menipu orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Quran 1400 tahun, salah satu mukjizatnya adalah menceritakan tabiat orang-orang kafir. Ente nggak malu? Kitab yang sudah tua 1400 tahun telah menceritakan ente dan terbukti kebenarannya hari ini. Ente tak malu? Saudara Rendra, syukran, barakallahu fiik. Coba. Kan bukan ini Bang, bukan Kristen yang memasukkan kata itu ke dalam. Kan Islam yang memasukkan karena Berarti ingin Anda merasa mengislamkan tertipu? Kristen. Berarti Anda merasa tertipu? Sangat. Nah, sekarang ketika Anda merasa tertipu, Anda nggak bisa keluar dari sana. Bisa, tapi bagaimana kami sudah terlanjur mentuhankan Ya itulah Tuhan Islam. Itulah sama seperti ada orang yang menuntun Anda untuk memegang teh ayam. Anda tertipu, bos. Ya sini dulu bos, sini bos. Kamu mau lihat dodol yang terbuat dari emas? Mau. Sini tanganmu, pegang teh ayam. Tak, pegang, udah dicium. Apa yang dia katakan? Aku tertipu, ternyata bukan emas, ini teh ayam. Tapi apa yang dilakukan? Digosok-gosoknya terus. Aku tertipu, kupikir inilah emas, ternyata hanya teh ayam. Dibalut di mukanya. Ini teh ayam. Dijilatnya semua, dipasang itu teh ayam semua ke mukanya. Kok bisa kayak gitu bang? Aku tertipu. Loh, memang gak bisa cuci muka? Enggak, aku udah terlanjur. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruknya makhluk itu adalah orang-orang kafir. Itu. Mereka Dulu kan dikasih ceritanya mata begini, tidak Bang. melihat, dikasih kuping tidak mendengar, dikasih hati tapi tidak perasa. Mereka itu lebih hina daripada hewan. Mereka itu adalah orang-orang yang lengah. Itu kata Quran. Anda Jadi, sudah tahu salah. kasusnya seperti ini Bang. Dulu dia punya kasus kayak seperti ini Bang. Dulu. Saya pernah minta tolong kepada orang pertanahan untuk uruskan surat tanah saya. 2 tahun kemudian, orang pertanahan ini klaim bahwa tanah yang saya miliki itu miliknya. Begitu diperiksa, ternyata betul namanya yang di sertifikat. Nah, terus? permasalahan ini sama seperti yang terjadi di dalam kitab Kristen ini. Dulu disuruh untuk menerjemahkan ke Tahun dalam berapa? Tahun Nusantara, berapa dulu bahasa itu? Nusantara. Tahun malah berapa? Dikasih masuk nama Allah ke dalam untuk Tahun berapa? mengislamkan Kristen. Tahun berapa itu klaim Anda dimasukkan ke sertifikat tahun berapa? 1733. Tahun berapa kemudian Belanda menerjemahkan nama Allah dari Theos? 1629. Bukan Belanda yang menerjemahkan itu Bang. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Jelas-jelas Bible Matius diterjemahkan oleh Aseruil tahun 1629. Upaya pertama dalam menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Nusantara. Oke?
kata Allah telah digunakan seperti di dalam kitab saudara yang ada di dalam kitab Matius. Itu diterjemahkan kemudian, contoh, maka engkau memerincah nama Emmanuel, artinya Allahu yang adalah Theos, serta segala kita. Apa itu? Itu contoh, ya. Roll telah menerjemahkan kata Theos menjadi Allah di tahun 1629. Orang Malaysia, Abdullah Munzi, menerjemahkan itu tahun berapa? Tahun berapa? Ayo, tahun berapa diterjemahkan? Lebih duluan Belanda daripada Ustadz yang dari Malaysia. Jadi jangan tipu-tipu. Umat Islam susah untuk ditipu. Karena umat Islam itu Betul, belajar. Bang. Yang Terus? menjadi masalah saat ini ya Bang Suma, itu kan kesalahan Belanda di zaman dahulu. Lalu kenapa Anda menyalahkan kami yang pada saat hidup di zaman sekarang? Lah itulah tadi yang saya katakan contoh teh ayam. Itulah contohnya. Anda sudah tahu itu teh ayam, masih juga bukannya cuci tangan, malah diambil teh ayamnya disedot masuk ke mulut. Tidak Gimana seperti sih? itu Bang. Iya. Kan justru kami yang merasa bahwa sebenarnya Anda yang mencicipi teh ayam kan? Mati bija. Bibel Anda. Bibel Anda. Kok jadi kami? Aduh, parah. Jadi kami yang dirugikan Bang. Justru kami yang dirugikan atas kejadian itu. Siapa yang menerjemahkan? Siapa yang menerjemahkan pertama kali dengan sebutan Allah? Kalian sendiri. Orang Muslim Belanda sendiri yang memasukkan itu. itu kan mulai gila. Anda ku minta turunkan nanti kalau Anda tidak jujur berdiskusi. Orang Tidak, Belanda Bang. Ini bernama usaha Rul untuk serius ini, Bang. Aserol menerjemahkan tahun 1629. Dia Abdullah orang apa itu, Munzi Bang? belum Orang apa dia, lahir. Bang? Hah? Orang apa dia Bang? Dia Rosohor orang itu. Belanda. Dari mana orang Belanda tahu bahwa nama Tuhan Islam Allah? Dia kan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Dari mana orang Belanda tahu bahwa Tuhan Islam Allah? Umat Islam di Nusantara ini dari abad ke-8 sudah ada. Berarti Islam yang memberitahukan ke Belanda bahwa nama Tuhan Islam itu Allah, makanya dipakai Belanda. Berarti bukan kesalahan Belanda dong. Tulul. Sekarang begini, saya punya buku ya bahasa Bugis, mau kuterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Supaya buku saya itu menggunakan bahasa Indonesia, maka namanya Labaco saya ganti pakai namanya Yesus. Buku saya selanjutnya yang namanya Bacok menjadi Yesus semuanya. Terus saya sendiri yang menuliskan Labaco menjadi Yesus, saya mau nyalahkan kau gitu. Kampret. Kenapa Bang? Ketika Saya sendiri yang menerjemahkan Labaco menjadi Yesus, lalu saya mengatakan, kamu salah. Siapa suruh kau menyembah Yesus? Saya ikut-ikutan menulis Labaco menjadi Yesus. Kenapa kau salahkan orang, kampret? Kalau memang Kristen salah menggunakan kata Allah di dalam Bibelnya, lalu kenapa ketika saya berdoa kepada orang sakit menggunakan nama Allah, kok dia sembuh? Lucu itulah yang dikatakan Matius nomor 22-23. Bukankah kami telah bermukjizat demi namamu? Bukan kami telah mengusir setan pakai namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku wahai kampret. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Aku tak mengenal engkau. Jangan kau bangga. Justru orang yang mengusir setan pakai nama Yesus, yang diusir oleh Yesus. Bukan menggunakan nama Yesus, saya menggunakan nama Allah, orang itu sembuh. Jadi di sini saya bisa memastikan bahwa ketika orang Kristen menggunakan kata Allah di dalam Bibelnya, itu tidak salah Bang, karena dibuktikan bahwa orang yang didoakan sembuh. Ya sudah, berarti Anda sudah mengakui bahwa Tuhan itu namanya Allah. Berarti yang menyembuhkan Allah. Ya sudah. Tidak masalah kan Kristen menggunakan nama Allah? Iya, masalahnya
Yang Anda sebut Allah itu Yesus. Yang Anda sebut kemudian anak Allah itu Yesus. Ah, itu anak Allah. Itu yang salah. Mana pernah Allah itu punya anak. Lam yalid wa lam yulad. Begitu. Barangkali kita istirahat dulu dengan kandangkan dulu lalu kiper ini karena pelan-pelan di kepalanya. Masih banyak loh yang saya ingin tanya ini, Bang. Saya mau diskusi dengan orang yang otaknya agak sehat. Kalau yang sehat dari Anda, golongan Anda itu sudah pasti nggak ada. Sudah pasti nggak ada. Yang sehat itu dari Anda sudah pasti nggak ada. Kalau berbicara mengenai konsep agama ya, saya tidak pernah temukan. Saya sudah puluhan tahun berdiskusi dengan Kristen, berbicara mengenai agama. Saya belum pernah menemukan ada orang Kristen yang normal otaknya ketika membahas agamanya. Pasti gimpe, pasti gepeng. Pasti gepeng, bocor halus di mana-mana. Saya pastikan itu. Tapi kalau berbicara mengenai politik, berbicara mengenai matematika, hitung-hitungan, saya salut orang Kristen hebat. Tapi berbicara mengenai konsep agama, pasti gimpe kepalanya. Pasti gimpe, gepeng, kayak panci yang habis dihantam batu, gepeng, gimpenya lari ke dalam. Kepas itu sehat ya, otaknya cerdas itu Bang Zuma. Siapa Kepas? Apalagi ini? Iya. Apalagi ini? Menyembah cucunya orang. Cucunya orang disembah, ponakannya siapa? Elizabeth. Yesus lewat di depannya Elizabeth. Sus, ya tante. Mau kemana nak? Mau ke bait suci tante. Ketemu lagi dengan Yusuf. Sus, ya om. Mau ke mana? Mau ke bait suci om. Masa ada Tuhan punya om, punya tante? Kepas. Masaki, kau nak masaki. Coba Garek kau pergi beli kombantrin. Kombantrin kau haluskan baik-baik. Kombantrin, halusin baik-baik. Habis itu kasih bedak Rita. Kasih air sedikit, kasih es. Habis itu habis itu masukkan ke dalam gelas. Masukkan ke dalam gelas ya 200 mili, habis itu minum. Mana tahu besok bisa sembuh. Nama Allah itu nggak akan kusubuhkan lagi, Elohim Yahweh sekarang. Bagus. Jadi ada dua Tuhan kau sebut, berarti Tuhannya Yahudi dan Tuhannya orang Mesir, Mesir kuno. Yahweh itu Tuhannya orang Mesir, Mesir kuno. Itu dewa itu. Itu dewa tanpa jenis kelamin. Itulah Yahweh. Dewa Mesir, Mesir kuno. Tuhannya orang Yahudi bukan Yahweh. Yahweh itu intinya dewa tanpa kelamin milik Mesir kuno. Jadi opungnya Yesus siapa Kepas? Ya Kepas. Ya, silakan. Opungnya Yesus siapa? Bang Esau, silakan Bang. Saya minum kopi dulu, silakan. Teman-teman silakan dilanjut. Saya 10 menit insya Allah minum kopi dulu ya. Sambil monitor kalau ada yang agak keras baru saya. Siap, Guru. Mungkin begini.